Kenapa gelap, Mas? Karena untuk melihat di siang hari, kalau orang yang tahapnya baru latihan, nggak akan mampu. Karena objek gaib itu lebih mudah dilihat di... Nah, saya jelaskan. Sebenarnya objek yang tadi lewat itu ya utuh. Cuman kan kemampuanmu yang belum bisa melihat sisi bagian atas, masih ketutup, yaitu itu namanya ya memang itu kemampuanmu, bukan objeknya. Jadi jangan buruk muka cermin dibelah gitu kan. Kita jangan melihat pakai fokus fisik mata kita. Fokusnya di mana, Mas? Di tengah. Titik tengah mata kita ini ya ini fokus fisik, materi sifatnya. Terus fokus gaibnya di mana? Kemudian terkait dengan cara untuk membuka atau melatih kepekaan mata ketiga, Romo. Jadi intinya bagaimana kemudian kita bisa membuka dan mengasah kepekaan mata batin. Menurut Romo, treatmentnya seperti apa? Kalau saya berikan jawaban yang culun gimana, Mas? Nggak usah mulu-mulu lah. Ya begini saja. Jadilah anak balita, kembalilah menjadi manusia yang masih kecil. Kembalilah menjadi anak-anak. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang bayi sejak lahir sampai usia 5 tahun dan seterusnya, itu kan usia-usia yang memiliki kepekaan yang luar biasa. Semua bayi itu peka terhadap yang kita bicarakan ini tadi adalah mata batinnya ya. Berarti terhadap sesuatu yang sifatnya metafisik. Semua bayi itu peka, percaya enggak? Betul. Nah, ada bayi yang tahu-tahu nangis, nggak kenapa-kenapa nangis. Orang tuanya belum menyadari ada apa, tapi bayi sudah menyadari. Ini ada sesuatu yang mendekat atau ada suatu energi yang berbeda dari yang tadi dirasakan. Jadi bayi itu akan merespon frekuensi alam, akan merespon adanya energi-energi yang berbeda itu dengan cara menangis. Kita tidak bisa menilai bahwa kalau bayi menangis itu berarti ada sesuatu yang mau mengganggu. Tidak bisa, Mas. Karena memang respon bayi itu untuk merasakan frekuensi, suhu udara, dan segala macam perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Itu responnya bisa dengan menangis. Kalau tidak menangis apa? Ya biasanya bubuk pulas. Artinya nyaman. Jadi, kalau kita kembali menjadi bayi, artinya pikiran-pikiran kita yang ruwet yang sudah dipenuhi oleh karasaning karep, nulkan. Terus caranya piye ngenulke? Ngenulke karep itu piye caranya? Coba ini bisa dicatat nanti ini pelan-pelan ya saya sampaikan ya. Punya rasa, tidak punya rasa punya. Punya rasa, tidak punya rasa punya. Bisa membayangkan? Duwe rasa, ora duwe rasa duwe. Bayi waktu masih kecil itu tidak memiliki rasa untuk mempunyai ini, mempunyai itu, mempunyai apa-apa, enggak. Ketika sudah makin besar, usianya makin banyak, barulah ada muncul rasa ingin memiliki, ingin mempunyai, merasa mempunyai seorang ibu, mempunyai seorang ayah, mempunyai mainan, mempunyai makanan. Nah, rasa mempunyai inilah jika kebangetan, kadarnya berlebihan, ini akan nablek mata batin kita, akan menjadi penutup. Ini yang akan menutupi mata batin kita adalah karep. Maka kembalilah, jadilah seperti bayi sik ra duwe karep. Ini kita bicara tentang kepolosan manusia. Orang dianggap polos karena apa? Tidak neko-neko, dan tidak neko-neko itu artinya ora kokean karep. Uripe prasaja semeleh nerimo lilo legowo. Nerimo dalam hal ini kalau diartikan apa? Bukan nerimo dalam arti didak-idak we kudu meneng terus, bukan begitu. Nerimo itu artinya apa? Menyadari haknya.
Kalau kita nerimanya hanya 5, ya sudah, kita harus menyadari bahwa memang hak kita itu menerima 5 itu. Jangan berharap lebih. Itu artinya nerimo. Bukan berarti punya hak kamu itu sebenarnya 5, tapi hanya diberikan 1, terus kemudian diem. Ya bukan begitu, Mas. Itu bisa jadi malah dianggap itu tidak peka, melihat ketidakadilan. Karena kita menuntut hak itu bukan berarti sesuatu yang sifatnya serakah, bukan sesuatu yang ngisi-sini, memalukan, tidak. Tinggal kita pakai cara yang lebih santun saja. Kita boleh menuntut hak kita, tapi dengan cara yang santun, cara yang sopan, bukan terus keluar sungune, keluar taringe. Karena hak kita diambil sebagian kecil, kita langsung bersungut-sungut, bukan begitu. Tuntutlah hak, tapi dengan cara sing prasaja, sing lila legowo. Jadi tetap dengan sikap yang santun. Itu kok yang diperlukan. Sekarang kita lebih jelas memahami. Berarti kalau kita mau peka secara batin, 1, jangan didominasi oleh rasa nengkarep, nerimo ing pandum. Jadi kita menyadari hak kita segini, ya sudah, jangan menuntut yang lebih. Kalau sudah menuntut yang lebih, itu namanya serakah, melebihi hak. Serakah itu melebihi hak. Itu akan menutup kepekaan. Tapi sebelum batin kita ketutup, Mas, ada kepekaan yang lain yang ketutup terlebih dahulu. Kamanungsane. Jadi rasa kamanungsane itu akan ketutup dulu. Rasa itu dia. Ya. Jadi sebagai titah menungso itu kayak kehilangan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu kan meliputi ada kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu misalnya sekeliling kita ada yang menderita, kita malah show off, kita malah menunjukkan diri, kita bergoyah-goyah misalnya, kita bersenang-senang di depan orang-orang yang sedang menderita. Itu kan tidak peka, kepekaan sosialnya tidak ada. Orang kalau sudah kepekaan sosialnya itu bangkrut, sulit untuk meraih kepekaan batin. Maka bagi sedulur-sedulur yang menginginkan bisa berinteraksi dengan dunia metafisika lebih peka, ya latihlah mulai dari kepekaan sosial dulu. Kalau itu sudah peka, nanti secara batin otomatis, Mas. Makanya saya selalu menyarankan pada anak-anak saya itu dengan rumus yang sederhana. Nduk, dadi wong sing sugih ati supaya sugih ngelmu. Wong kuwi nek sugih ati, sugih ngelmu. Wong kuwi nek sugih ati ru sugih ngelmu bakale sugih bondo. Rasional ya. Bisa diterima ya? Bisa. Makanya ini kalau kita jabarkan, Mas, sugih ati itu berarti kita punya kepekaan. Kepekaan sosial jalan. Solidaritas pertemanan oke, bagus. Punya jiwa menolong, jiwa berdharma. Dan orang-orang seperti itu tidak pelit. Nah, kalau orang yang punya cita-cita atau kepinginan untuk bisa melihat gaib, merasakan bersentuhan atau setidaknya merasakan aura-aura yang nggak kelihatan tuh ya. Tapi kalau dirinya masih pelit, super pedit tuh ya wis, angel. Kalaupun dia merasa aku ngerasa ini ya itu paling cuma halu. Orang kalau ngomong merasa diri peka, wah aku bisa merasakan hal-hal yang gaib, aku bisa melihat. Lihat dulu, Mas, siapa yang ngomong. Dia punya kepekaan sosial enggak? Kalau dia nggak punya kepekaan sosial, nanti dulu. Karena banyak orang halu, Mas, sekarang itu ya. Apalagi masih punya jiwa yang merasa golek bener dhewe, golek menangi dhewe, golek butuhe dhewe. Mentalnya masih 3G. Maka saya pernah membuat konten itu ya, hal-hal yang akan merusak mata batin. Saya cuma bikin video pendek. Di situ saya sodorkan, ini loh yang merusak. Maka supaya itu bisa menjadi pedoman bagi sedulur-sedulur yang memang ingin banget mengasah mata batin. Itu ya, itu baru dasar, Mas. Tapi dasar pun nanti sudah akan membawa kita, mengantarkan kita menjadi orang yang lebih peka batinnya. Paling tidak melalui firasat, melalui perasaan. Kalau akan terjadi sesuatu itu cepat nangkep. Biasanya memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Kadang terjadi secara spontan. Aku kalau mikir seperti ini, dan aku mikirnya dalam posisi yang kayak setengah sadar, setengah tidak,
pasti akan terjadi sesuatu. Nanti dititeni, gitu kan. Gue sambil diminum. Jadi intinya, jika kita ingin mata batin terbuka, itu tidak harus ritual, tidak harus tirakat, cukup dengan kunci narimo, sumele, nanti akan bisa secara otomatis diromongin. Nah, itu baru syarat, Mas. Ada patra pelaku. Patra pelaku. Nah, sebelum kita sampai ke patra pelaku, saya jawab dulu tadi yang statement atau kesimpulannya Mas Indra barusan. Tadi gimana? Jadi jika kita ingin mata batin atau mata ketiga terbuka, kita tidak harus ritual yang tirakat, cukup dengan narimo, sumele, nanti akan bisa terbuka sampai akan bisa terhitung. Sekarang begini, Mas, kepekaan sosial itu kan ada masyarakat yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Kita bentangkan skop berdharma, kepedulian kita, perhatian kita. Jangan hanya orang yang bisa dilihat, tapi juga entitas yang tidak bisa dilihat. Kalau kita masih membatasi diri, kita peduli terhadap hanya yang terlihat, itu baru sekian persen, ya mungkin 10%. Justru kita tuh berada di lingkungan yang lebih banyak entitas yang tidak fisik sifatnya, tidak kelihatan. Maka kita dituntut ada sikap yang santun, welas asih, menghargai seluruh makhluk hidup termasuk ya wit-witan, kewan, ya lelembut. Kalau kita sudah mencapai level kesadaran itu, kita akan menjadi orang yang makin peka. Nah, kalau orang Jawa ditanya, berarti perlu ritual, perlu semacam tirakat itu enggak? Kalau saya mengatakan bahwa ritual dan tirakat itu adalah bagian dari kepekaan sosial itu tadi. Maka ketika ada orang yang memahami bahwa orang tidak perlu ritual, tidak perlu sesaji, tidak perlu melekan, wungon dan segala macam, itu tidak tepat. Karena kalau kita kupas satu persatu yang secara sederhana aja begini, kita melek, kita wungon, sementara banyak orang tidur. Ini kan namanya prihatin, prih ing batin. Orang yang prih ing batin itu justru akan menjadi permono waskito, akan menjadi awas mata batinnya. Orang yang melakukan upacara ritual, misalnya membuat sesaji dan lain, itu bukan berarti orang itu belum bisa manunggal kalawan Gusti, tetapi itu adalah bentuk dari dharma kita. Dan dharma ini kan tidak pernah selesai, Mas. Sampai kita mati itu dharma itu harus selalu kita lakukan. Walaupun orang-orang yang mencapai tataran spiritual yang tinggi justru malah makin menghargai seluruh makhluk hidup. Makanya pasti tidak akan terlepas dari yang namanya ritual. Tidak akan terlepas dari yang namanya sesaji. Karena sesaji itu kan pemberian, itu kan dharma. Kalau kita nyuguh seseorang, yaitu sesaji pada orang yang masih hidup. Sesaji kepada binatang ya apa? Ya kita memberikan ruang untuk hidup. Itu namanya sesaji untuk para binatang. Sesaji untuk lelembut, ya kita tidak menganggap mereka itu sebagai makhluk yang jahat. Kita berikan ruang agar hidup mereka juga tentram, tidak kita ganggu, tidak kita usir, tidak kita usik. Itu memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup. Uripe murup. Ya kan, akhirnya kita kembali ke situ. Orang membuat sesaji, upacara, tirakat, itu semua adalah bentuk dari itu tadi, dharma. Karena kita tidak bisa melakukan itu kalau kita tidak sugih hati. Dan itu tidak ada habisnya, tidak ada selesai. Artinya tidak seperti orang yang kuliah, sekolah. Orang kalau sekolah kelas 3 SMA selesai dapat ijazah. Kuliah 3 tahun, 4 tahun dapat ijazah S1. Selesai. Tetapi yang namanya orang yang akan manunggal kalawan Gusti, itu tidak akan ada batas waktu. Jadi ketika seseorang pun sudah mencapai tataran manunggal, yang namanya sugih hati,
yang namanya perhatian, kepedulian terhadap seluruh makhluk hidup harus dijaga. Apa jadinya kalau kita kemudian merasa diri sudah manunggal kalawan Gusti, terus kemudian berhenti, tidak melakukan apa-apa lagi, tidak melakukan tirakat, tidak melakukan ritual, ya nanti kadarnya akan melorot lagi. Wah, aku sudah merasa manunggal, udahlah nggak usah wungon lah, jam 7 sore tidur, ya kan enak, udah banyak duit, nggak usah prihatin lah. Ya nanti lama-lama menu yang banyak diberikan adalah menu ragawi, akhirnya menu batin menjadi kelaparan. Tirakat dan ritual itu kan sebenarnya kita itu sedang memberikan asupan atau menu ke batin kita. Dan kebutuhan ya yang paling tinggi, kebutuhan kita yang paling tinggi itu apa? Pernah tempo hari saya sampaikan ke Mas Hendra, kebutuhan yang paling tinggi setiap manusia, setiap orang itu apa? Kebutuhan yang paling utama atau paling tinggi setiap manusia itu adalah memberi. Bersedekah itu ya. Ya. Dan kalau kita mau mencapai tataran panunggalan, manunggal kalawan Gusti, jalan yang harus ditempuh yaitu tadi, memberi, berdharma. Jadi ya tidak akan berhenti yang namanya ritual dan atur pisungsung, sesaji, tirakat, laku prihatin. Wes, nanti kalau untuk patrap apa? Nah, ini kita udah bicara soal teknis nih. Ini saya nggak bisa memakai teori-teori yang ada di buku yang kalau belum saya praktekkan ya. Jadi kalau yang saya praktekkan ini biar bisa digunakan untuk contoh sedulur-sedulur. Satu, semedi atau meditasi. Saya melakukan eneng-eneng. Jadi ketika saya diam diri, meditasi yang paling ringan dulu mas. Kita diam diri dan kita setel hati kita agar kita mempunyai perasaan yang bersih. Beban-beban pikiran, beban-beban di hati kita keluarkan. Caranya kalau saya mudah mas. Carilah sesuatu hal yang bisa membuat kita bahagia sekali di hari ini. Kalau hari ini kayaknya kok sulit ya, ya cobalah yang terjadi seminggu ini apa yang membuat kita menjadi sangat bahagia. Membuat pikiran senang, lego. Kalau memang belum ditemukan ya sebulan ini. Nah kalau dalam sebulan pun tidak diketemukan itu ya kebangetan. Padahal kalau kita mau mas, dalam sebulan ini, dalam seharian ini, kita pasti bisa menemukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Mas Indra tahu? Membuat kita senang dan bahagia di hari ini atau di jam ini. Saat kita menyadari, kita masih bisa bernapas dengan lega. Ya enggak? Tidak bisa bernapas dengan lega itu sudah merupakan penyakit. Dan itu biayanya banyak sekali kalau kita ke tempat medis. Maka ketika bisa bernapas lega, ya sudah, ini merupakan suatu bentuk anugerah yang paling besar. Inilah yang patut kita syukuri. Itu saja kan gampang mas. Pasti nemu. Kalau balapan ayo mencari sesuatu yang paling membuat kita bahagia. Dalam 1 menit terakhir gampang. Kita masih bisa bernapas lega. Dari situ kita tanamkan di dalam perasaan kita, di dalam dada. Dan kita artikulasikan rasa syukur, bahagia, gembira kita di dalam hati kita. Dan pancarkanlah ke dalam wajah. Jadi jangan diampet mas, wajahnya harus sinkron dengan hati. Nah biasanya kalau kita sudah mensinkronkan itu akan terbaca melalui air muka. Jadi kita posisi semadi, terus kemudian hati kita bahagia, kemudian memancar di wajah, pasti kita akan muncul wajah yang sedikit tersenyum. Pertahankan kira-kira ya sekuatnya aja. Kalau memang kuatnya 10 menit, 10 menit. Tapi cobalah sampai 1 atau setengah jam saja, nggak usah 1 jam. Kalaupun setengah jam itu merasa terganggu atau nggak kuat ya, mungkin kakinya pegel atau apa, ya coba lakukan 10 menit, 15 menit. Itu ya. Nah dari situ setelah kita posisi meditatif itu cukup kita konsentrasinya itu aja. Kita berada dalam keadaan yang rileks, yang bahagia.
Itu saja. Nanti masih banyak kalau kita bahas tentang meditasi, itu sangat kompleks dan tatarannya banyak banget. Nggak habis kalau kita bicarakan dalam waktu seminggu siang malam, itu nggak habis. Nanti dari sini dulu, kalau kita biasakan seperti itu Mas, ini walaupun ilmu yang sangat sederhana, teknik yang sangat sepele dan sederhana kelihatannya, tapi coba panjenengan semua praktekkan setiap hari minimal 15 menit. Nanti panjenengan akan menjadi pribadi yang mindsetnya terbuka, bahkan akan lebih peka. Terutama nanti akan merasakan begini, ada firasat-firasat yang ringan-ringan dulu firasatnya. Panjenengan misalnya memikirkan si A, si B, ada teman, kelingan seorang teman, baru dipikirkan gitu, nanti sore, malam, atau besok pagi datang. Jadi akan mudah menangkap sinyal-sinyal dan getaran dari alam. Ketika kita memiliki frekuensi tertentu dan kemudian ketemu dengan frekuensi yang sama, nanti akan terjadi kontak, dan itulah akan terbaca sinyalnya. Akan terjadi apa, akan ada apa, seperti itu. Terus kemudian yang kedua Mas, jangan males kalau pergi ke suatu tempat terutama yang sunyi, yang sepi, misalnya di pinggir sungai, pinggir hutan, itu bisa coba dilakukan. Jam berapapun, nggak usah harus malam. Kalau misalnya untuk yang penakut, malam malah nggak bisa konsentrasi Mas. Mau sore, mau siang, mau malam, tapi coba lakukan. Boleh ngajak teman, tetapi harus yang satu tujuan ya. Nanti kalau enggak, nanti malah terganggu. Jadi harus yang satu tujuan. Misalnya yuk kita cari tempat untuk manekung. Nah, tempat kalau untuk manekung itu ya berarti saat kita berada di tempat itu Mas, ya kita merasakan, mendengarkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pasang telinga kita, panca indera kita, pasang semua. Entah itu nanti akan mencium sesuatu, merasakan sesuatu. Bahkan kadang lidah itu berubah rasa Mas. Kadang tahu-tahu kok lidah kok jadi agak asin-asin, agak kecut gitu. Itu membaca ini ya, membaca frekuensi di sekitar kita. Ya, ini pembicaranya biar lebih rileks dan lebih concern sambil ngebul. Jadi yang kedua itu manekung, kita lanjutkan manekung ya. Manekung itu sama aja kita ya maladening. Manekung, maladening, jadi kita itu mencari keheningan. Keheningan itu ya kita latih di lingkungan yang betul-betul hening. Kalau saya biasanya kadang maladening di pinggir sungai, kadang di pinggir laut, kadang di hutan, kadang di pegunungan. Ketika kita naik gunung itu biasa kita juga melakukan maladening. Terus kemudian pada saat kita ziarah ke makam, kita lagi nyekar, pasti itu kita gunakan untuk maladening. Kita berdiam diri dan kita merasakan apapun yang terasa. Entah itu hawa dingin, hawa anget, hawa panas, atau terpaan-terpaan energi yang menimpa badan kita, ya kita terima apa adanya, kita rasakan. Dan kemudian pasanglah ini indera pendengaran kita, mendengar apapun kita terima saja. Kemudian penciuman juga kita pasang baik-baik. Nah nanti biasanya dari situ akan kita mulai terasa Mas, karena kan kita banyak teman Mas, nanti bisa dibahas bareng-bareng setelah itu untuk evaluasi, saling tukar pengalaman waktu kita maladening. Biasanya kita itu saat maladening itu mendengarkan suatu yang suara-suara yang kadang belum pernah kita dengar, atau kadang sudah kita kenal suara-suara ini tapi kok beda. Misalnya suara jago kluruk ya, tapi kok kelihatannya itu kok suaranya low banget gitu kan. Suaranya low banget dan kayaknya itu mendem gitu, jauh gitu di kedalaman sana. Itu kan low. Kalau saya biasanya untuk membedakan suara-suara yang sifatnya itu metafisik dan fisik, sama kayak ini Mas, ukuran low, high, mid. Kalau suara-suara low, suara-suara high itu biasa kita tangkap itu memang itu suara dari alam lain atau dari dimensi lain. Kalau suara-suara itu mid, suara tengahnya,
yang lebih menonjol itu suara physically atau dimensi kita. Misalnya kalau Anda sudah paham tentang low, mid, high itu ya, suara itu pasti akan paham. Oh, suara mid itu seperti ini. Nah, bagi yang belum paham nanti bisa coba di googling atau di YouTube, mungkin ada juga yang menjelaskan tentang suara-suara low, mid, high itu. Nah, suara-suara alam lain itu kalau tidak di low frekuensi ya di high. Ini yang sudah biasa kita rasakan, kita alami seperti itu, Mas. Maka itu hanya akan ketangkep pada saat kita malah hening. Kalau dalam posisi seperti ini, kalau sudah biasa, terbiasa, kita bisa, Mas, sambil bicara, kita ngobrol gini kan suara midnya yang menonjol. Tapi di sini kayak ada suara itu, ada bunga api, kembang api mercon itu sebenarnya itu suara low. Tapi low-nya kan low yang dengan mid-nya itu masih tinggi. Nah, kalau suara yang sifatnya gaib itu kayaknya yang mid-nya itu hilang. Jadi benar-benar suara low. Cobalah nanti dicek suara Anda ngerekam dan kemudian yang mid-nya dibikin minim, high-nya dikurangi, tinggal low-nya yang banyak. Nah, di situ coba dengarkan, nanti akan mulai bisa mengenal gitu loh. Oh, ini suara low seperti ini, suara high seperti ini. Dari situ malah dinding itu kayaknya yang paling mudah, Mas. Karena tidak perlu pakai ubur rampe, tidak perlu dengan patrap meditasi khusus juga tidak. Cukup kita eneng-eneng berdiam diri dan hanya merasakan apa segala sesuatu yang ada di lingkungan kita rasakan dengan telinga, dengan hidung, dengan lidah, dengan indera kulit. Lidah juga bisa berubah rasa. Tiba-tiba ada hawa kok rasanya di lidah berubah jadi anyep atau jadi asin. Itu sering kita ngalami gitu. Jadi kalau kita melihat kita lagi mendeteksi suatu lingkungan sekitar rumah yang rumah ini sehat enggak gitu ya. Nanti dari situ Pak, saat kita berkeliling itu nanti ada di lidah itu terasa ini agak asin, ini agak kecut, agak pahit. Kenapa di lidah bisa terasa? Kenapa? Tahu enggak, Mas? Kita kan menghirup udara ini, hidung kita. Hidung ini kan masuk dan ini kan nanti akan nyenggol ke lidah. Ya kan? Memang di hidung itu tidak akan terdeteksi rasa itu, hanya terdeteksi oleh lidah. Nah, ketika udara yang kita hirup itu mengenai lidah, di situ akan terdeteksi. Makanya saya biasanya keliling rumah atau keliling suatu tempat. Nah, dari situlah kita bisa mulai mengevaluasi. Oh, biasanya kalau dominan rasa pahit itu berarti darah itu ada ini begitu. Itu nggak baik untuk ini misalnya. Itu ya. Ini salah satu teknik nanti bisa dipraktekkan. Terus kemudian dari tangan itu sudah lazim, misalnya merinding, misalnya ada dingin, terpaan udara dingin, kadang anget, ini kan paling lazim. Tapi yang jarang diketahui kan lidah. Terus tadi teknik mendengarkan, ini suara ini dari alam lain apa bukan gitu kan. Nah, ini saya kasih sedikit gambaran lah nanti biar ini bisa untuk menyemangati sedulur-sedulur yang ingin belajar. Jadi jangan pernah terlalu mematok bahwa orang yang peka terhadap gaib itu ya harus bisa melihat. Orang yang bisa benar-benar bisa melihat entitas gaib itu prosentasenya sangat sedikit, Mas. Yang kebanyakan itu ya mungkin masih ya mungkin kemampuannya baru 20%, 30%. Kemudian kita bicara dengan mata, mumpung kita mau membahas soal mata ini. Indera mata, visual mata kita. Saya pernah membuat konten yang bisa dipelajari bagaimana kita mengoptimalkan mata kita itu atau melatih mata kita agar bisa mulai mendiagnosa objek yang sifatnya metafisik atau objek astral. Nah, di sini ada teknik yang sederhana. Ketika kita di dalam suatu lingkungan yang hening, yang tenang, yang agak gelap atau yang dipercaya di situ banyak makhluk halusnya atau tempat angker. Nah, berlatihlah di tempat-tempat yang sekiranya makhluk halusnya ramai gitu, Mas. Tapi ya jangan takut. Nah, di situ
kita jangan melihat pakai fokus fisik mata kita. Fokusnya di mana, Mas? Di tengah. Titik tengah mata kita ini ya ini fokus fisik, materi sifatnya. Terus fokus gaibnya di mana? Fokus metafisiknya ada di tepi mata kanan kiri. Mata kanan kita punya sudut yang di kanan di sini. Mata kiri sudut di sini. Inilah mata batin, mata yang bisa menembus gaib ini. Jadi kalau bagi yang belum bisa melihat gaib, coba biasakan melihat entah itu di kegelapan atau di tempat angker, tapi menggunakan sudut mata kanan dan kiri. Ketika nanti sudah mulai bisa menangkap kelebatan, objek yang berkelebat, biarkan, jangan langsung Anda kejar. Kalau Anda kejar, hilang. Karena apa, Mas? Yang hilang makhluknya apa? Kita, pandangan kita. Pandangan kita. Karena apa? Begitu kita kejar, kita berubah fokus dari tepi mata, sudut mata menjadi di tengah. Belum mampu. Tapi beda cerita kalau memang sudah punya talent, punya talenta. Talenta itu mau diikuti kemanapun nggak akan hilang. Ini tetap aja pakai mata. Ini fokus yang fisik tetap kelihatan. Maka tapi ini kita bicara bagi sedulur-sedulur yang ingin berlatih. Jadi pakailah sudut mata kanan dan kiri. Kalau memang mau berlatih bareng-bareng, biasanya anak-anak itu saya ajak yuk. Terus kemudian dievaluasi. Cara mengevaluasinya begini, Mas. Kita kan melihat secara utuh seperti apa. Terus kemudian nanti anak-anak yang ikut itu nanti kan evaluasi. Beda-beda pendapatnya. Oh, tadi saya melihat itu kok tidak ada kepala. Saya melihat dada ke bawah nggak kelihatan, tapi ada kepala. Saya melihat putih, saya melihat abu-abu misalnya. Nah, saya jelaskan sebenarnya objek yang tadi lewat itu ya utuh. Cuman kan kemampuanmu yang belum bisa melihat sisi bagian atas, masih ketutup, yaitu itu namanya ya memang itu kemampuanmu, bukan objeknya. Jadi jangan buruk muka cermin dibelah gitu kan. Kita sendiri yang tidak mampu, terus kemudian objeknya yang dianggap wah nggak punya kepala, bukan begitu. Ada yang melihat hitam, ada yang melihat putih. Itu belum tentu hitam dan putih. Ya. Itu hanya kemampuan masing-masing orang. Wong yang objek yang lewat itu sebenarnya tidak hitam, tidak putih, tapi ada yang melihat hitam, ada yang melihat putih. Nah, makanya itulah perlunya kita latihan bareng-bareng, kemudian nanti kita evaluasi. Oh, yang sudah melihat ini sekian persen ini. Terus nanti yang kita lihat warnanya apa. Nah, itu sudah bagus kalau bisa melihat kelebat. Gitu. Nanti kalau sudah bisa melihat kelebat, terus latihan terus, nanti akan ada peningkatan. Bentuk peningkatannya apa, Mas? Bentuk peningkatannya itu adalah objek yang makin utuh. Makin jarang melihat objek gaib yang kepalanya nggak kelihatan. Yang buntung apanya, itu makin jarang. Artinya kemampuan yang melihat secara utuh makin meningkat. Nah, nanti lama-lama, bahkan yang tadinya kalau nggak hitam ya putih, nanti lama-lama akan muncul warna, akan mulai ada colornya. Itu artinya kemampuannya makin meningkat. Nah, cuman saran saya bagi sedulur-sedulur yang sedang berlatih, berlatihlah di tempat yang gelap. Kenapa gelap, Mas? Karena untuk melihat di siang hari, kalau orang yang tahapnya baru latihan, nggak akan mampu. Karena objek gaib itu lebih mudah dilihat di malam hari. Jadi kalau berlatih yang di malam hari. Tempat yang sepi gitu. Iya, yang sepi aja. Kenapa yang sepi? Ya kalau di tempat yang agak ramai kan kadang ada lampu, banyak lampu, ada bayangan. Itu yang kemudian bisa mendistorsi. Jadi kalau mau yang murni, carilah di tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari lampu-lampu ya. Karena nanti yang akan kelihatan memang realnya. Nah, kalau saya ngajak latihan tidak pernah di kota atau di mana yang ada bocoran-bocoran lampu itu nggak ada. Itu karena kadang, wah itu ada bayangan hitam. Taunya apa, Mas? Taunya itu cuma bayangan lampu, memang ada orang di jalan di sana jauh.
Nah, untuk menghindari distorsi seperti itu, ya kita cari tempat yang benar-benar sunyi dan tidak bocor cahaya. Maka ini yang saya sarankan, idealnya yang begitu. Masih banyak, nanti kita lanjut yang lain. Nah,